Metro Jakarta Selatan berhasil menangkap mucikari yang terlibat prostitusi online. Tidak tanggung-tanggung, mucikari itu menjajakan artis kepada para pengusaha dan pejabat dengan harga yang cukup tinggi, yaitu 80 hingga 200 juta rupiah. Ya, prostitusi yang menjerat artis ini membuka mata banyak pihak bahwa dunia prostitusi tidak hanya melibatkan warga ekonomi sulit, tetapi juga kalangan atas yang berprofesi sebagai selebritas. Lalu seperti apa gaya hidup selebritas Indonesia yang sebenarnya? Dan bagaimana pula kekhawatiran gaya hidup ini akan ditiru anak remaja? Untuk membahasnya telah hadir di studio kami, Wakil Ketua KPAI Maria Advianti, dan masih kita tunggu kedatangannya salah satu selebritas Indonesia, Ayu Azhari. Ya, namun sebelum kita mulai dialog, kita simak terlebih dahulu liputan berikut ini. Polisi kembali mengungkap jaringan prostitusi online. Kali ini yang berhasil diungkap melibatkan kalangan artis. Amelia Alfiani atau biasa disapa Amel Alfi terungkap sebagai salah satu anggota jaringan prostitusi online yang melibatkan artis. Model majalah dewasa ini kerap tampil vulgar. Bahkan ia tidak segan mengaku sebagai manusia yang penuh dosa. Amel ditangkap polisi bersama muncikarinya yang bernama Obi. Sang muncikari mengaku menawarkan Amel pada sejumlah pelanggannya yang berprofesi sebagai pengusaha. Adapun kisaran harga yang ditawarkan Obi antara 80 juta rupiah hingga 200 juta rupiah. Tertangkapnya Obi membuka mata publik akan prostitusi yang kian melebarkan sayapnya. Prostitusi sudah masuk ke berbagai lini kehidupan, mulai dari mereka yang berada di kelas atas hingga ekonomi sulit. Bahkan Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa menyatakan Indonesia masuk pada level darurat prostitusi. Ini menandakan prostitusi sudah mengkhawatirkan. Ya, untuk membahas ini lebih dalam prostitusi yang menjerat artis, kita langsung saja berbincang dengan Mbak Maria. Mbak Maria, ini sebenarnya untuk prostitusi ini ya, itu sebenarnya sudah sangat darurat gitu kalau kata Bu Khofifah. Iya. Terutama ketika berhubungan dengan anak-anak yang menjadikan idola, yang menjadikan artis ini itu sebenarnya idola mereka ya. Betul. Seberapa sebenarnya efek psikologis bagi anak-anak ketika melihat kasus ini mengemuka? Iya, jadi sebetulnya kalau kita lihat bahwa zaman sekarang kan zaman teknologi informasi luar biasa. Begitu ada artis ketangkep, malamnya, paginya sudah heboh di TVRI atau di televisi swasta dan juga di media online ya. Artinya dari situ kita bisa memprediksi bahwa akan banyak juga anak-anak kita yang berusia remaja juga yang membaca ataupun juga mendengarkan atau melihat berita itu. Tentunya ini mengejutkan tentunya bagi anak-anak kita ataupun juga mungkin bagi orang tuanya begitu ya. Oh, ada toh profesi artis yang selama ini mungkin banyak lomba-lomba idola-idola yang ingin menjadi artis begitu kan, tetapi di balik itu ternyata ada usaha-usaha yang mungkin sifatnya justru jauh dari harapan orang tua ataupun juga jauh dari harapan anak-anak sendiri. Siapa sih yang ingin? Nah, pertanyaannya kan, siapa sih yang ingin anak-anaknya terlibat prostitusi misalnya? Atau siapakah yang ingin dirinya terlibat prostitusi? Tetapi kemudian tentunya kita melihat bahwa fenomena ini bukan hanya di kalangan artis saja. Kita melihat bahwa sesungguhnya banyak juga anak-anak kita yang memang sudah terlibat prostitusi. Misalnya data KPAI menyebutkan bahwa kurang lebih sekitar 160 ya tahun lalu itu ada anak-anak yang terlibat di dalam prostitusi online. Dan ini cenderung meningkat. Iya, cenderung meningkat. Artinya bahwa sesungguhnya prostitusi online ini ya khususnya memang sudah merambah bukan hanya ke dunia artis, bahkan juga ke dunia anak-anak kita. Pertanyaannya sekarang bagaimana sih melindungi anak kita? Jangan-jangan khawatirnya begini, Mbak. Ketika ada artis yang kemudian berprofesi ganda sebagai dalam menjalankan prostitusi begitu. Akhirnya ada justifikasi dari anak-anak kita, oh dia juga begitu, gitu kan. Seberapa besar dampaknya ini Anda melihat kalau kita lihat memang gaya hidup keartisan dan selebritas ini, anak-anak kita ini yang setiap hari menonton mereka tentunya beraspirasi dan mengidolakan mereka seperti itu. Iya, ini yang kita khawatirkan sebetulnya anak-anak ini kan mereka sekarang cenderung usia-usia remaja ya, mencari idola. Misalnya kalau ada artis luar negeri yang mau konser, wah banyak sekali tiketnya udah langsung laku terjual. Itu tanda bahwa anak kita memang membutuhkan idola. Nah, kemudian sebetulnya dampaknya
tentunya mereka akan melihat idola mereka ini ketika menjadi mempunyai profesi ganda sebagai prostitusi ini ada dua hal, ada dua kemungkinan. Pertama ya mereka terkejut ya pasti ya, anak-anak kita pasti terkejut. Oh iya ternyata artis itu kok seperti itu begitu. Tapi yang kedua ini yang kita khawatirkan setelah terkejut itu terus lalu apa? Apakah kemudian dia membentengi dirinya? Jangan saya tidak mau seperti itu, bertekad misalnya seperti saya mau jadi artis tapi saya tidak mau jadi artis yang seperti itu bagus. Tetapi ketika dia tidak mendapatkan informasi yang lengkap, kemudian juga mungkin bekal untuk mempertahankan diri atau melindungi diri bahwa dunia prostitusi itu adalah dunia yang tidak baik begitu, atau dunia yang kelam. Nah ini yang kita khawatirkan. Jangan sampai anak-anak kita kemudian terseret karena informasi yang beredar itu tidak dibarengi oleh edukasi yang cukup, sehingga anak-anak kita hanya nonton beritanya saja tapi tidak teredukasi bahwa oh iya ada berita begitu tapi jangan begitu. Nah ini yang perlu diimbangi edukasinya sehingga dampaknya dapat cover begitu. Ketika artis-artis ini kemudian memasang tarif dalam tanda kutip, ini karena memang kebutuhan finansial untuk mencukupi lifestyle-nya yang glamor gitu. Nah nanti kalau misalnya anak-anak remaja ini ternyata memang membantengi diri terhadap prostitusi tapi tidak terhadap gaya hidup, sehingga juga mau tidak mau akhirnya untuk mencukupi gaya hidup itu juga kan jalan pintasnya tetap saja kan. Jadi memang kalau untuk melihat sebuah efek ataupun sebuah kasus begitu ya, itu tidak cukup kita membedahnya hanya dari satu perspektif. Misalnya membentengi anak dari lifestyle begitu kan, tetapi juga harus ada perspektif memotivasi anak untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang positif misalnya, atau perspektif tadi misalnya sekarang yang sangat jarang dibicarakan soal benteng moral ataupun benteng agama ataupun benteng etika ya, itu sangat jarang dibicarakan, bahkan seperti tabu kalau kita membicarakan hal itu. Padahal inti-inti dari benteng-benteng seperti itulah yang kemudian membentuk jati diri dan karakter anak kita, sehingga mereka sudah punya jati diri. Kalau sebelum melihat berita dia tidak punya jati diri, itu bisa jadi dia akan terhanyut oleh arus itu. Tetapi kalau dia sudah punya jati diri, saya adalah si Anu, si A, seorang anak dari keluarga yang baik-baik, kemudian ingin bersekolah dengan baik dan ingin berprestasi dengan baik. Nah, dengan jati diri itu dia akan terlindungi dan terbentengi. Bahkan mungkin yang kita harapkan anak-anak ini justru menularkan hal-hal yang baik kepada teman-temannya dan mengajak agar jangan terikut ataupun terbawa oleh arus seperti itu begitu. Kembali lagi ke pendidikan, setiap anak itu masing-masing yang harus dipersiapkan sebelum terekspos terhadap gaya hidup yang bisa kemudian menjurus ke sana ya. Baik, kita masih akan lanjut di segmen berikutnya, Ibu Maria. Pemirsa tetap bersama kami di Lunch Talk. Kami akan kembali usai jeda pariwara.